Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita bersyukur hari ini ada kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Kejadian 1 ayat 1. Sudah hafal ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itulah firman Tuhan hari ini dan tema kita hidup dalam pola Allah. Itu temanya. Hidup dalam pola Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin. Wah, kurang. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Amin. Ini adalah dasar yang paling hakiki bagi kita sebagai orang Kristen. Alkitab kita dimulai dengan kalimat Kejadian 1 ayat 1 yang saya yakin kita semua sudah menghafalnya sejak kecil. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagian firman Tuhan ini hendak menyatakan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak ada dengan sendirinya, tidak ada secara kebetulan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Tapi semuanya ada oleh karena ada yang menciptakan, ada penyebab. Penyebab utama. Dialah Allah yang disebut di sini sebagai Elohim dalam bahasa Ibrani. Istilah Elohim menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang melebihi segala sesuatu. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tinggi. Allah yang luar biasa. Sekaligus ayat ini Bapak Ibu tidak hanya menunjukkan bahwa ada pencipta segala sesuatu, tapi juga ayat ini mengajar kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya tentang pola hidup yang sesungguhnya. Jadi ini merupakan pola bahwa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang penuh dengan keterbatasan, kita membutuhkan pola. Ya, apa yang dimaksud dengan pola? Tentu pola itu bisa disebut sebagai patron, bisa juga sebagai tatanan, bisa juga sebagai standar. Kita membutuhkan itu karena kita memang terbatas sebagai ciptaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita sudah membaca Alkitab kita ini, ya kita selalu mengingatkan tentang pembacaan Alkitab supaya baca Alkitab juga secara rutin dari Kejadian sampai Wahyu ya. Ya, orang juga bisa berkata saya baca sih tapi loncat-loncat. Ya, tapi sebaiknya ada waktu bagi kita membacanya secara berurutan, beraturan. Karena ini adalah satu kisah yang nyambung, satu kisah yang sebenarnya tidak terpisah-pisah. Maka disebut ada istilah dalam doktrin Alkitab, Alkitab itu satu kesatuan, unity. Bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa memahami perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita hanya sampai di perjanjian lama, ya nanti kita tidak sampai kepada pengakuan Yesus sebagai Mesias gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Alkitab kita memang ada beberapa pola yang ditawarkan bagaimana menjalani kehidupan. Pertama disebut sebagai pola Allah. Tema kita ya, hidup dalam pola Allah. Seperti apa pola Allah itu? Ya, kita kembali melihat kepada Kejadian 1 ayat 1 ini. Jadi di sini kita lihat pola Allah itu bahwa Allah itu menjadi subjek. Kemudian ada kerja di sana, yaitu menciptakan. Lalu ada hasil, langit dan bumi. Jadi itu pola Allah. Allah, kemudian kerja, lalu ada hasilnya. Seperti itu. Jadi ini merupakan landasan yang kuat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Allah kita
adalah Allah yang hidup, ya kita setuju. Bahwa Allah kita tidak hanya menjadi Allah yang hidup, tapi juga Allah yang terus bekerja sampai dengan sekarang. Memang pekerjaan penciptaan 6 hari lamanya sudah selesai. Tapi itu tidak berarti setelah Allah mencipta, berarti dia tinggal diam saja. Tidak, dia terus mengerjakan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pola Allah ini juga sekali lagi sebuah pengakuan bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah kita adalah Allah yang bekerja, Dia Allah yang berinisiatif, Dia adalah Allah yang kreatif. Maka disebut sebagai kreator, Dia Allah sebagai pencipta, Dia pribadi yang kreatif. Dialah yang merancang segala sesuatu dengan begitu kreatif, dengan begitu teratur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti kalau kita baca ayat 2 seterusnya ya, sampai dengan ayat 31, maka di sana kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan begitu rapi, begitu teratur, dan harusnya baru di dalam Kejadian 1 kita sudah harus takjub. Kita sudah harus kagum akan Allah yang hidup itu. Begitu luar biasanya Allah menciptakan segala sesuatu, begitu rapi, begitu teratur. Hari-hari penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ke-6. Dan kalau kita membaca isinya, bahwa ternyata itu tidak ada satupun yang berbenturan ya, ciptaan itu. Tidak ada yang bertabrakan. Maka hari pertama Tuhan menciptakan terang, kemudian di dalam hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, begitu ya. Jadi sudah diletakkan dulu landasannya, kemudian diisi. Kemudian berikutnya Allah menciptakan cakrawala, lalu kemudian di hari kelima diciptakan ya tumbuhan, kemudian udara, di udara, burung-burung, kemudian ikan-ikan dan seterusnya. Sampai dengan hari yang ke-6. Jadi begitu rapi, begitu teratur Allah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan di hari terakhir kita menemukan sesuatu yang paling istimewa. Bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Supaya manusia bisa mengikuti polanya Allah. Dan satu-satunya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan diberikan mahkota, diberikan kekhususan untuk kita bisa menjalankan mandatnya Allah. Menjalankan pola yang Tuhan sudah tetapkan. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan. Supaya manusia mengikuti polanya. Itu sangat jelas. Bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dia menjadi subjek. Tapi kemudian dia mencipta. Itu adalah kata kerja. Kemudian ada langit dan bumi sebagai hasil. Inilah pola yang Tuhan mau ada di dalam kehidupan kita manusia. Dalam kehidupan kita anak-anaknya yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sekali lagi pola itu merupakan patron, tatanan, ataupun petunjuk, aturan, sekaligus sistem yang sudah dibangun oleh Allah sejak semula. Jadi sudah ada sistemnya. Kalau di era kita sekarang kan semua dibangun oleh sistem ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru bicara tentang sistem. Kalau kita bicara tentang manajemen, bicara tentang perusahaan, bicara tentang sekolah, akreditasi misalnya, bicara tentang keuangan, semua ada sistemnya ya. Semua masuk sistem. Jadi sistem itu sudah memang diatur sedemikian rupa. Supaya semua berjalan dengan rapi, dengan teratur. Tidak terjadi kekacauan. Maka dibuatlah sistem.
dan itu sebenarnya menolong banyak pihak. Jadi sejak semula Allah juga sudah membangun sistem itu supaya tidak terjadi chaos, supaya tidak terjadi kekacauan, tapi supaya semua berjalan dengan rapi, berjalan dengan teratur, maka dibangun sistemnya. Kita ikuti sistem itu, utamakan Tuhan, Allah menjadi subjek, lalu kita mengerjakan tugas itu karena kita sudah diberikan tugas. Jadi tugas atau bekerja itu tidak muncul karena dosa ya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa memang sudah harus bekerja. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bekerja itu akhirnya menjadi beban yang sangat berat. Akhirnya kamu harus berpeluh, berkeringat dan sebagainya. Ya, tapi bekerja itu memang pola yang Tuhan sudah ciptakan sejak awal. Dan kemudian yakinlah kalau bekerja sungguh-sungguh pasti akan ada hasil. Nah, inilah yang Tuhan mau supaya kita melakukannya di dalam segala ketaatan. Nah, ini pesan ini pertama-tama tentu ditujukan kepada Adam sebagai manusia pertama. Tapi yang kedua Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa ada pola yang sudah bergeser, ada pola manusia. Seperti apa itu? Bahwa kalau kita melihat selanjutnya dalam Kejadian pasal 3, memang Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Allah menciptakan manusia tanpa dosa, betul ya. Tuhan tidak menciptakan manusia berdosa. Tuhan menciptakan sejak awal adalah manusia yang tanpa dosa, manusia yang sempurna. Tetapi kemudian kita tahu Kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya secara sederhana ya karena ketidaktaatan. Kan sudah dibuat sistem, sudah diatur harus seperti ini, tapi tidak taat. Tidak taat akhirnya membuat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memberontak kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya manusia merusak pola yang Tuhan sudah tetapkan. Manusia merusak sistem yang Tuhan sudah bangun, yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang terjadi? Manusia mau berjalan sendiri. Memang Tuhan memberikan pikiran, ya. Tuhan memberikan yang disebut dengan sebagai, orang kadang sebut sebagai free will, kehendak bebas. Tetapi manusia menyalahgunakan itu sehingga kebablasan. Jadi bukan berarti bahwa manusia diberikan pikiran, diberikan kehendak, lalu manusia itu bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa, karena sudah ada batasan, kan ada aturan. Ketika kita melanggar batas, maka itu akan menjadi masalah. Ya, di sebuah negara kalau melanggar batas-batas wilayah akan terjadi peperangan kan gitu ya. Akan terjadi masalah. Nah, firman Tuhan juga menjadi hukum yang mengikat. Ketika kita melanggar, ketika manusia melanggar, maka terjadilah kerusakan. Rusak hubungan dengan Tuhan. Kemudian manusia pun rusak hubungan dengan sesama, bahkan dengan dirinya sendiri. Maka sistem yang sudah dibangun, pola itu dirusak oleh manusia. Manusia akhirnya bersandar kepada pikiran sendiri. Manusia bersandar kepada kekuatan sendiri. Manusia bersandar kepada kehendaknya sendiri. Memang akhirnya kita lihat banyak juga manusia dengan usahanya tanda kutip bisa berhasil. Begitu ya. Saya pernah melayani pemuda juga begitu. Dia berhasil. Dia berkata, ya saya memang berhasil karena saya bekerja. Saya bekerja keras. Tapi sayangnya dia tidak percaya Tuhan. Karena dia berkata, ya saya memang bekerja. Lalu dapat hasil. Jadi sudah banyak manusia di dunia ini seperti itu. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa berpengalaman sehingga mengabaikan Tuhan. Menganggap tidak penting ibadah, tidak penting persekutuan, tidak penting doa, hanya buang-buang waktu dan seterusnya. Itu realita di tengah-tengah dunia, di zaman yang makin canggih. Apalagi dengan metode apa sekarang? Artificial intelligence begitu ya.
ya kita juga perlu mengikuti dikit-dikit perkembangan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia kita. Sehingga memang sudah semakin banyak orang yang berpusat kepada manusia. Dengan segala kepintarannya, dengan segala pikirannya yang memang makin banyak temuan-temuan gitu ya. Itu tidak bisa disangkali juga. Temuan-temuan ilmu pengetahuan, penelitian itu begitu banyak, berlimpah. Kalau kita baca website, internet, wah banyak sekali temuannya, luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, wah begitu cerdasnya manusia ternyata. Dan sebenarnya kalau kita sadari itu dari mana? Tetap juga harusnya dari Tuhan. Tapi banyak orang tidak mengakui Tuhan di zaman ini. Mereka berpikir itu karena saya bekerja, karena saya berusaha, maka saya mendapat hasil. Itulah pola manusia pada umumnya. Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Tapi Alkitab berkata kalau kita baca di dalam Mazmur 14 ya kalau tidak salah. Ya. Mazmur 14 ayat 1. Siapa yang berkata tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Dalam Mazmur 14 ayat 1 dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Oh itu di atas ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ternyata yang tidak mengakui adanya Allah. Orang yang tidak percaya Allah dikategorikan sebagai orang yang bebal. Orang fasik. Wah, tentu Bapak Ibu ini menjadi peringatan bagi saya, bagi kita. Supaya jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu, tanda kutip bisa berhasil, itu karena saya. Karena saya berjuang, karena saya bekerja. Lalu kita mengabaikan peran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya bahwa banyak juga orang bekerja, tapi belum tentu berhasil. Di dalam Alkitab, ya kita menemukan contoh ya, menjadi contoh kasus pelajaran bagi kita ketika Petrus bersama dengan teman-temannya di Danau Galilea. Mereka sudah berusaha semalam-malaman untuk menangkap ikan. Betul ya? Apakah Petrus kurang pengalaman? Wah, dia ahlinya. Dia punya pengalaman bagaimana menangkap ikan di danau itu. Tetapi apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam Lukas 5 ayat 5, saya lihat dulu ayatnya supaya tidak salah ya. Ya, kalau tidak salah berarti benar. Lukas pasal 5 ayat 5 dikatakan di sana, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah ini menjadi satu contoh kasus bahwa ternyata pengalaman itu tidak bisa dijadikan menjadi standar. Jadi manusia sekali lagi tidak bisa mengandalkan dirinya karena bisa mengalami kegagalan. Di dalam Yeremia 17 sudah dikatakan juga bahwa orang yang mengandalkan manusia ya disebut terkutuk. Wah, tetapi orang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Atau ada juga orang bekerja keras, memang dia berhasil mendapatkan apa yang diharapkan. Tetapi kalau tanpa Tuhan pasti hidupnya juga penuh dengan kekhawatiran. Dalam Injil Matius 6, di sana ada satu perikop bicara tentang hal kekhawatiran. Ada orang bertanya, apa yang kami makan, apa yang kami minum? Padahal mereka diberkati oleh Tuhan. Murid-murid Yesus juga ada di sana. Lihatlah burung-burung katanya, yang tidak menanam tapi dia diberikan kecukupan oleh Tuhan. Mereka sebenarnya bekerja dan dapat hasil, tetapi hidup dalam kekhawatiran kalau tidak memprioritaskan Tuhan. Maka itu sebabnya Yesus berkata,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi ini pola yang kedua Bapak Ibu. Tapi yang ketiga, wah ini yang lebih parah ya. Itu pola iblis. Kalau iblis itu dia hanya mau dapat hasil. Tidak usah kerja, tidak usah Tuhan. Yang penting hasil. Jadi iblis itu memang penipu. Dia licik. Dia punya banyak tipu muslihat. Maka dikatakan iblis itu pendusta. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, dikatakan di dalam Injil, orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka iblis menjadi bapaknya, kan gitu ya. Iblis penuh dengan tipu muslihat. Nah, itu yang dilakukan oleh iblis kepada manusia pertama di dalam Kejadian pasal 3. Jadi kita lihat di sana bahwa iblis berusaha untuk mempengaruhi manusia itu. Tapi kemudian manusia itu terpengaruh karena ingin sesuatu yang instan, sesuatu yang gampang, tidak usah kerja, tidak usah ribet-ribet mengikuti firman Tuhan, lalu sudah dapat hasil. Si iblis berkata dalam Kejadian 3:3 bahwa ayat 4 ya, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, luar biasa ya. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang segala sesuatu. Kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Apa yang baik, apa yang jahat, kamu akan tahu. Kamu akan menjadi sama seperti Allah, menjadi maha tahu. Wah, ini kan satu tawaran yang menyenangkan. Tawaran yang sama juga ditujukan kepada Adam yang kedua atau Adam terakhir. Siapa itu Adam terakhir? Yesus ya. Jadi Yesus juga disebut sebagai Adam, tapi Adam yang terakhir. Jadi tidak ada lagi Adam yang berikutnya. Saya lebih suka memakai istilah Adam terakhir daripada Adam kedua. Kadang-kadang disebut ya Adam kedua, tapi nanti orang tafsir lagi, berarti ya, nanti muncul lagi ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi manusia pertama disebut Adam. Dicobai oleh iblis tapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Kemudian Adam terakhir namanya Yesus Kristus juga dicobai oleh iblis. Polanya sama. Sama polanya. Dari Kejadian sampai ke Injil Matius. Polanya sama. Apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus? Matius 4 ayat 8 sampai 9 ya. Saya lihat lagi di sana secara singkat. Matius 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata siapa? Kata iblis, simbolis kepada Yesus Kristus. Jadi ini tawaran yang tanda kutip menyenangkan, menggiurkan. Bahwa semua kerajaan dunia yang megah itu, yang mewah itu, kamu akan dapatkan. Hanya syaratnya gampang saja. Kamu hanya taat saja kepada saya. Kamu menyembah kepada saya. Tidak perlu buat apa-apa. Begitulah kira-kira promonya. Ya, begitulah iklannya. Tapi setelah dicek iklannya itu, promonya, ternyata ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Ternyata masih banyak syaratnya. Awalnya kita pikir dapat promo itu gampang gitu ya. Tapi setelah itu, oh ini masih ada ini syaratnya. Masih harus begini. Saya pernah hampir tertipu juga. Di Atrium Senen. Betul, di Atrium Senen itu ada tawaran. Awalnya dikasih sesuatu, Pak ini gratis, Bapak coba dulu untuk produk kesehatan. Ya namanya agak kurang-kurang sehat, ya tertarik gitu ya.
Mereka pintar. Ini ditempel Pak, nanti semua zat-zat yang jahat itu akan ditarik gitu ya, ditempel di sini. Tapi kemudian setelah itu, Bapak ternyata dapat promo Pak. Ini nih, wah, Bapak akan dapat mesin ini, adalah yang harganya sekian, Bapak dapat gratis ini. Tapi terus diikuti lagi, tapi syaratnya begini. Wah, lama-lama saya pikir, maaf, saya ada ini mau undangan ibadah di sebelah. Saya bilang begitu. Saya tinggalkan. Karena mereka begitu pintar ya untuk menyajikan promo itu. Kita pikir memang gratis betulan. Ternyata di balik itu masih ada syarat dan ketentuannya banyak sekali. Wah, begitu rupanya. Mereka sih bukan iblis ya. Mereka manusia, tapi cara-cara seperti itu ternyata diikuti dari pola-pola yang bisa saja bukan dari Tuhan, bisa. Nah, si iblis berkata kepada Yesus, semua akan kuberikan. Yang penting kamu menyembah kepada saya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Yesus menyatakan dengan tegas bahwa sebenarnya engkau iblis bukan pemilik segala sesuatu, tidak. Kamu bukan penguasa, kamu bukan pemilik kerajaan dunia ini, tidak. Kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya kuasa, enyahlah. Jadi ini sikap yang tegas. Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus mau menyatakan bahwa sudah ada pola yang ditentukan sejak awal. Itu tidak bisa diubah-ubah. Bahwa ada Allah pencipta segala sesuatu, hanya kepada Dia kamu menyembah, hanya kepada Dia kamu berbakti, tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tertipu dengan pola-pola iblis. Ya, dengan tawaran yang menggiurkan, tapi sesungguhnya itu menyesatkan. Janji-janji yang manis tapi kadang palsu. Jadi jangan percaya kepada pola-pola iblis yang seperti itu. Ketika ada tawaran yang mengganggu seperti itu, kita mengikuti teladan Yesus. Kita menolak, kita mengusir. Kita mengusirnya. Kita diberikan kuasa untuk mengusir setan ya. Kepada setiap orang percaya diberikan kuasa untuk mengusir iblis, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, tentu yang menjadi aplikasi bagi kita, bagaimana supaya kita bisa kembali kepada pola Allah yang benar? Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada pola Allah itu? Jadi Alkitab kita tidak hanya menceritakan bahwa memang ada problem manusia. Alkitab kita juga jujur ya, bukan hanya yang baik-baik saja yang dicatat di sini. Semuanya dicatat. Ada problem manusia, tapi Tuhan juga menyediakan yang namanya problem solving, penyelesaian masalah. Maka jelas manusia dalam keberdosaannya tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan pengalamannya sendiri bisa kembali kepada pola Allah yang awal itu. Tidak bisa. Karena dosa sudah merusak semua tatanan yang ada. Maka jawaban satu-satunya, ya, tidak ada yang lain. Hanya firman yang bisa mengembalikan kita kepada pola Allah itu. Firman itu yang bisa mengubah pola pikir kita, yang bisa membaharui hati kita, yang bisa membawa kita kembali kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di setiap zaman Allah mengutus hamba-hambanya. Mulai dari zaman perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Allah terus mengutus hamba-hambanya. Para nabi diutus untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika manusia, ketika umat Tuhan sudah jatuh ke dalam dosa, sudah memberontak kepada Allah, meninggalkan Allah, membelakangi Allah, kemudian datang lagi firman Tuhan.
datang lagi hamba Tuhan, datang lagi nabi Tuhan, terus menyuarakan kebenaran. Itu adalah bukti kasih Allah, bahwa Allah ingin supaya umatnya kembali kepada Dia, kembali kepada pola Allah. Dan Bapak Ibu, puncaknya adalah melalui kedatangan Yesus Kristus. Sang Firman itu sendiri, Dia harus datang ke dunia. Jadi Tuhan mengutus hamba-hambanya para nabi sampai kepada perjanjian baru untuk memberitakan firman. Tapi inti berita yang mereka sampaikan sesungguhnya bicara tentang Yesus Sang Firman yang hidup. Dialah yang datang ke dunia untuk menggenapi janjinya, untuk memberikan pembebasan, memberikan pengampunan, memberikan pemulihan. Karena memang kebutuhan utama manusia adalah pemulihan. Pemulihan hubungan dengan Allah yang bisa membawa manusia kembali kepada pola Allah yang benar, pola Allah yang sejati. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa kembali kepada pola Allah yang benar? Memang tidak ada pilihan lain. Kita harus sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ketika kita percaya kepada Dia, maka kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan di sanalah terjadi pemulihan hubungan. Ketika kita sudah mengalami pemulihan atau disebut dengan kelahiran kembali secara rohani, maka seluruh kehidupan kita mengalami namanya pembaruan, transformasi. Ada satu ayat yang penting karena kita masih di poin bagaimana kita dibaharui secara pikiran ya. Efesus pasal 4, mari kita lihat. Efesus 4 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, sampai 24. Kita lihat dulu ini Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca yang sudah menemukan. 1, 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah, tapi juga bahwa manusia sudah tercemar oleh dosa, maka pikirannya, kemudian dia juga tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kita sudah dalam Kristus, dikatakan bahwa kita mengalami pembaruan, dibarui di dalam roh dan pikiran kita, sehingga kita disebut menjadi manusia baru. Di sanalah kita mengalami pemulihan. Akhirnya kita bisa mengerti, oh ternyata ini kehendak Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu, kuasa firman Tuhan. Jadi ini adalah langkah awal. Tapi kemudian bahwa bagaimana kita bisa kembali kepada pola Allah, tentu tidak berhenti, yang penting roh dan pikiran saya dibaharui, lalu kita tetap berdoa saja, cukup sampai di situ, tidak. Tapi memang dalam tindakan praktis. Kita kan tidak cukup hanya yang penting doktrin saya sudah benar, pemahaman saya benar, itu juga bagus. Tapi harus diikuti dengan kehidupan praktis kita, harus sesuai dengan ajaran yang kita terima juga. Jadi kita belajar mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dia yang sudah diutus ke dalam dunia, Sang Firman yang hidup itu, untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Maka bagaimana kita bisa kembali kepada pola Allah? Kita harus melihat teladan Yesus. Karena dialah yang menjadi teladan utama dalam hidup kita. Kita melihat beberapa contoh praktis saja, ya, bahwa sekali lagi ada teladan yang Yesus lakukan ketika Dia ada di dunia ini bersama dengan murid-murid. Ya. Misalnya kalau kita lihat Markus 1 ayat 35. Apa itu? Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus bangun pagi-pagi benar, pergi ke tempat yang sunyi. Untuk apa?
berdoa. Itu kehidupan praktis. Jadi Yesus bangun pagi-pagi benar, lalu dia pertama-tama berdoa. Tentu berdoa kepada Bapa. Jangan lupa bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Dia adalah manusia juga. Dia Allah tapi dia manusia. Maka dia di dalam kemanusiaannya tentu tetap melakukan rutinitas. Sama seperti kita. Di dalam segala ketaatan. Dia memiliki kehidupan doa. Tiap-tiap hari. Dan itu dilakukan. Ketika dia mau melayani dalam pelayanan pemberitaan Injil. Di dalam pengajaran. Di dalam melakukan penyembuhan dan lain sebagainya. Semua diawali dengan doa. Bahkan ketika dia berada dalam kesibukan sekalipun, ketika ada banyak orang datang kepada Yesus, dia tetap mencari waktu untuk berdoa. Apa yang mau ditanamkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Supaya dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan, jangan lupa Tuhan. Tetap utamakan Tuhan. Tuhan lebih dahulu, cari Tuhan lebih dahulu, baru kamu bekerja, baru melayani, baru ada hasil. Hasilnya apa? Ada kuasa yang luar biasa. Banyak orang disembuhkan. Ada banyak orang yang bertobat. Ada banyak orang yang akhirnya mengikut Tuhan. Nah, ini adalah pola yang dikembalikan lagi. Supaya murid-murid, supaya orang-orang percaya kembali kepada pola yang semula. Ada contoh lain. Dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Di sana kita menemukan ayat yang sangat penting juga. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut sebagai rasul, disebutnya rasul. Jadi ini kita lihat yang lebih lagi. Bahwa tadi pertama Yesus dalam aktivitas sehari-hari. Sebelum dia bekerja, sebelum dia melayani, dia mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kuasa, Tuhan bekerja. Tapi kemudian di sini kita lihat lagi, sebelum dia menentukan, memilih murid-murid yang 12. Dia juga berdoa sungguh-sungguh, bahkan dikatakan berdoa semalam-malaman. Karena ini pekerjaan yang lebih besar lagi. Bahwa melalui 12 murid ini, kita melihat pemberitaan Injil sampai ke banyak suku-suku bangsa. Luar biasa, Tuhan memakai murid-muridnya, para rasulnya, untuk menjangkau suku-suku bangsa. Dan ini juga polanya sama. Untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar, dia tetap mencari Tuhan lebih dahulu. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam Matius 26, ingat ayat 36 dan seterusnya, di sana diceritakan tentang Yesus yang bergumul, berdoa di taman Getsemani ya. Dia berada di taman Getsemani. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Bapaknya. Waktu itu ada beberapa murid tapi tidak kuat juga berdoa. Tidak kuat juga sekalipun hanya 1 jam dikatakan. Tapi yang mau kita lihat adalah bagaimana Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Bahwa dia berdoa dengan kerelaan untuk siap menderita. Dia berdoa untuk siap mati di kayu salib. Itu doa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hasilnya apa? Melalui kesiapannya untuk menderita dan mati di salib. Maka siapapun yang percaya, dia akan diselamatkan. Luar biasa ya. Jadi inilah pola yang mau ditanamkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya. Bahwa sistem ini, pola ini sudah dinyatakan sejak awal Kejadian 1 ayat 1. Bahwa kita harus kembali kepada Allah. Allah menjadi subjek, dia menjadi pusat, tapi kemudian bekerja, baru kita mendapatkan hasil. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Dia berdoa sebelum melakukan segala aktivitas. Dia berdoa
untuk penjangkauan banyak orang. Bahkan dia berdoa, menyerahkan hidupnya untuk siap mati di kayu salib untuk keselamatan banyak orang berdosa. Dan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus, di sana ada kemenangan besar. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, dan kemenangan atas maut. Saya yakin Bapak Ibu kita juga semua ingin berhasil di dalam hidup kita ya. Memasuki tahun 2024. Kita sudah ada di minggu yang ketiga. Tapi perjalanan masih panjang. Ya, begitu ya Opa ya. Perjalanan masih panjang ya. Walaupun usia sudah makin lanjut, tapi perjalanan masih panjang. Ya, ada opa-opa di sini. Ya, semangat terus. Ya, kita ingin menjadi berkat, kita ingin berhasil, tetapi kita rindu supaya keberhasilan kita adalah dengan mengikuti polanya Allah. Bukan pola iblis, bukan pola manusia yang tidak bertobat, tapi pola Allah. Bahwa Tuhan menjadi subjek, kemudian kita harus bekerja dan kita mendapatkan hasil. Jadi pola itu sekali lagi patron harus dibangun secara utuh. Kalau kita ibaratkan ya, karena saya masih punya anak kecil, jadi masih kadang-kadang masih bermain puzzle juga ya. Kalau punya anak kecil itu. Tapi Bapak Ibu juga dulu pasti ada begitu, ada puzzle potongan-potongan itu. Jadi kalau yang namanya pola ya seperti itulah gambarannya. Itu sudah terpisah-pisah ya, terpotong-potong. Tapi kalau kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh, ya maka semua potongan itu harus dipadukan. Harus sesuai dengan polanya. Kalau tidak sesuai dengan pola itu, maka tidak akan menghasilkan gambar yang lengkap atau gambar yang utuh. Pasti kita akan marah juga, kenapa jadi begini ya? Ya karena memang tidak sesuai, susunannya tidak sesuai, kemudian akhirnya hasilnya juga tidak maksimal. Tapi kalau mengikuti pola yang ada, maka akhirnya kita akan puas ya, anak-anak kita ajar, hore berhasil gitu ya. Karena apa? Karena sudah menghasilkan gambar yang lengkap, gambar yang utuh, mengikuti pola. Maka kita akan mendapatkan keutuhan. Atau ada ilustrasi lain. Jikalau kita membeli barang tertentu, katakanlah barang elektronik ya, barang elektronik macam-macam. Ya, tapi biasanya di sana ada petunjuknya ya, ada petunjuk pemakaian. Kita mengikuti itu. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk pola yang ditunjukkan, kemungkinan kita akan bingung dan kita berkata, ini barang tidak bagus. Padahal kita tidak tahu cara memasangnya. Apalagi tidak terpasang kepada arus listrik. Sampai kapanpun tidak berfungsi. Nah kehidupan kita juga bisa digambarkan begitu. Bahwa kehidupan kita rasanya tidak berharga, rasanya kok tidak efektif kalau kita tidak mengikuti aturan. Ya, atau mungkin berkata, saya sudah mengikuti aturan kok, sudah mengikuti firman. Tapi kalau hanya rutinitas tidak terhubung kepada sumber hidup, maka juga tidak akan efektif. Nah sumber hidup itu siapa? Tuhan. Maka mari kita terus terhubung kepada Tuhan sehingga seluruh hidup kita bisa efektif berfungsi, pola pikir kita diubahkan sehingga kita bisa mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah inilah firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Saya akhiri dengan mengutip satu kalimat bijak yang pernah saya dengarkan berkata begini, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh manusia Tuhan dengan cara Tuhan dan hasilnya dipersembahkan untuk Tuhan, maka tidak akan pernah kekurangan suplai dari Tuhan. Jadi inilah pola yang Tuhan mau supaya kehidupan kita bisa berhasil, bisa efektif, tapi jangan lupa utamakan Tuhan dan kita melakukannya dengan cara Tuhan, hasilnya dipersembahkan bagi Tuhan, maka jangan khawatir. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan pasti akan terus memenuhi kita dengan segala kecukupan. Dan terlebih kita memiliki damai sejahtera dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan khotbah minggu ini. Tetapi kami percaya
bahwa kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja untuk menolong, mengajar kami, menuntun kami agar kami hidup di dalam kebenaran dan kami menghidupi kebenaran itu. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami mengikuti cara Tuhan, mengikuti pola Allah. Dimanapun kami berada, kami mengingat bahwa kami adalah anak-anak Allah. Supaya kami tidak terjebak oleh arus dunia ini. Kami tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tapi kami tetap di dalam tuntunan Tuhan. Kami tetap berjalan dalam kebenaran. Maka tolonglah kami supaya kami tetap dalam kesadaran bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, kami adalah anak-anak Tuhan.